titik yang diajarkan pada buku itu. Baik, kita lihat pada jari telapak tangan. Ini sebuah ilmu seorang dokter di luar negeri punya data pasien, ya kan? Ternyata orang mah itu yang diperhatikannya sama kondisi fisik yang ada di telapak tangannya. Tapi kalau hari ini tingkatkan dulu sebenarnya titik yang diajarkan pada buku itu. Baik, kita lihat pada jari telapak tangan. Ini sebuah ilmu seorang dokter di luar negeri punya data pasien, ya kan? Ternyata orang mah itu yang diperhatikannya sama jadi dia mengambil di situ. Orang yang tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ternyata sama pula kondisi fisiknya. Itu hebatnya dokter-dokter ya di luar negeri. Mereka tidak hanya sekedar mengobati, tapi mereka mengamati tiap-tiap kliennya tadi. Oke, kita lihat. Tapi ini jangan dibilang ilmu perdukunan ya. Sudah cukup jadi korban kita dibilang dukun. Kalau gimana bahasa yang paling bagus ya? Diagnosa telapak tangan ya. Orang yang kenal dirinya maka dia akan kenal Robnya, ya Tuhannya, kan gitu. Baik, telapak tangan jika menemukan bintik-bintik putih, coba perhatikan pada telapak tangan. Bintik-bintik putih pada telapak tangan. Ketemu enggak? Kalau bikin agar-agar kurang minum air. Pakai telur, bercak dia. Ya. Itu menunjukkan begitu besarnya angin di dalam perut. Ya. Terlalu banyak, cuma dikit aja dia. Pak Ustaz kan banyak angin. Enggak terlalu banyak. Kok tahu? Ustaz, kami sebelum pulang kemarin kan ada makanan apa kemarin? Yang sore ini itu apa namanya? Kan hari ini saya pun mentraktirkan bakso. Udah punya duit tadi masalah. Oh, tidak terlalu banyak ya. Jadi banyak ya. Ini nampaknya dari 4 ini gangguannya ke apa lebih banyak? Kurang serat. Kurang seratnya yang banyak nampaknya. Jadi nampak bintik-bintik akan genggam sebentar kemudian lepas. Itu nampak bintik-bintik. Teman-teman di HPA kan dah tahu itu ilmunya. Itu menunjukkan begitu banyak gas. Ciri-cirinya coba yang ditanya, perut kembung tidak. Nah, perutnya gampang kembung, kemudian sering sakit kepala, tengkuknya berat. Itu dah menunjukkan bahwasanya dia banyak angin di dalam perut. Nah, kemudian dibekam, nampak betul gelasnya beruap. Itu dikasih tahu dia, ini buktinya. Di dalam gelasnya bekam itu banyak uapnya. Itu makin tambah yakin dia, ya kan? Terus yang kedua, jika ujung-ujung jari ini terlalu lebih merah ketimbang di bawah, maka menunjukkan ada hambatan pembuluh darah jantung. Coba lihat warnanya. Jika warnanya yang ujung jari semuanya yang di atas, jika merahnya melebihi daripada bagian bawah, maka menunjukkan adanya hambatan pembuluh darah. Di kepala dulu atau daerah biasa? Enggak, biasa aja. Coba. Keman-keman. Agak merah kan dari yang di bawah? Iya. Agak merah dari bawah. Berarti goreng-gorengan pusat sekul. Tidak terlalu apa. Malam banyak gorengan. Iya. Hujan-hujan. Ini lumayan ya.
Setiap hari belinya boleh. Aku semua kalau santai-santai mah. Paling 100 kita itu kok. Merah daripada di bawah. Ada. Ada Bu. Ayo kurangi dia kerupuk saja. Ada dikit ya. Nampak kan bedanya? Di atas lebih merah daripada di bawah. Ada dikit. Sebenarnya ada nih kan? Nah, iya, ini. Oke, hambatan pada pembuluh darah. Dari mana pemicunya? Tanya Pak, dalam 1 minggu ini banyak tidak makan sayur dan buah, enggak, goreng semua. Itu sudah menunjukkan, tambah yakin kan jadinya. Nah, Pak, karena ada hambatan pembuluh darah, nanti kan kalau dulu kita belajar itu bukan itu padat darahnya, mengental darahnya, dan begitu kalimatnya. Tapi tidak juga benar dengan darah mengental itu menunjukkan apa namanya juga kolesterol tinggi, tidak. Karena jika darah tertutup dia juga akan membeku. Makanya ada larangan makan darah. Orang kan kalau di luar negeri itu darah sapi itu kan dibekukan, dijadikan hati. Nah, itu yang dimakan. Itu dilarang dalam Islam makan darah tadi. Saya pernah nanya ke Puskesmas tentang kebun. Katanya kalau manusia itu tidak ada kebun, tidak ada yang masuk angin. Iya, bahasanya ya, perut kembung, tidak ada yang masuk angin. Kalau di herbal, di ilmu herbalogi kita kembung itu apa namanya, nama istilahnya. Tapi masuk angin itu memang ada. Dari mana? Pertama dari usus besar. Begini, usus besar itu normalnya kan 2 kali dalam 1 hari buang air besar dengan jarak 7 sampai dengan 10 jam. Kalau seandainya kotoran itu tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Maka terjadilah proses fermentasi, penguapan kotoran menjadi gas. Nah, gas lambung itu, gas usus besar menjadi gas. Nah, itu yang memicu tadi itu angin di dalam tubuhnya. Tuh, poin pertama. Poin yang kedua, ya kan, dari udara mana berkendaraan itu AC juga itu. Nah, itu yang kadang menghambat peredaran darah. Jadi bahasa kembung itu nama istilah apa, nama gangguannya. Tapi ada dalam tubuh manusia itu ada hasil daripada fermentasi yang memicu gas di dalam tubuh. Jadi sering kita temukan itu banyak. Orang yang BAB-nya tidak lancar sering kita temukan. Angin dulu bahasanya angin usus besar yang menyerang kepada jantung. Nah, jadi mungkin tergantung dari apa, dari keilmuan yang didapatkan. Kita tidak boleh menyalahkan, karena kan ya batas orang menuntut ilmu itu kan ada. Nah, Jadi memang betul-betul ada. Ada. Demam itu juga diunsurkan dari panas ya. Ya, dari api neraka, maka disuruh dinginkan dengan cara berwudu ya. Baik, kemana lagi? Yang ketiga, kalau menemukan sejenis urat-urat biru yang ada di pergelangan tangan sampai dengan ke atas, ini kan pergelangan tangan sampai ke atas, itu menunjukkan vitamin C yang rendah pada seseorang disebabkan oleh apa? Stresnya. Jadi kalau orang stres itu biasanya nampak urat birunya menonjol. Itu menunjukkan turunnya vitamin C, sehingga memicu orang gampang demam, pilek, batuk, letih, ada dari sana.
Coba diperhatikan. Jika menemukan urat-urat biru pada pergelangan tangan, itu menunjukkan vitamin C kita kurang. Nah, tanyalah, ada pisang, ada jeruk, ada mangga, ada nggak kita makan? Panitia nanti menyediakan. Panitia menyediakan kata vitamin C supaya tidak stres. Oke. Kemudian selanjutnya, yang saya ingat aja ya. Nah, pada kuku kita lihat. Di kuku ini menunjukkan tentang keseimbangan hormon pada tubuh kita. Jika kuku kita banyak bulan sabit itu yang di bawah kuku, ada ketemu? Ya. Kalaulah semuanya ada bulan sabit, berarti menunjukkan tidak seimbangnya hormon. Kalau yang 4 ini tidak ada, berarti normal. Ya. Kalau tidak ada semuanya, tidak normal. Kalau 4 ini tidak ada, berarti normal. Berarti 1 ini ada. Ya kan? Kalau tidak ada semuanya, berarti tidak normal. Jadi kalaulah ibu-ibu mau milih menantu, lihat di jempolnya. Kalau tidak ada bulan sabitnya, pending lah nikahnya dulu. Alasannya kurang subur, bukan hamil. Kurang subur. Ya. Nah, gimana titik pegamnya? Di alwari. Ya. Terus lanjut ya. Kelingking. Jika kelingking perempuan agak bengkok tidak lurus, itu menunjukkan gangguan pada rahim, gangguan pada mata, dan gangguan pada tulang belakang. Ibu jangan ditunjukkan ke bapak-bapak. Ya. Nanti nampak. Jadi bagi ibu, kalau sama yang memilih menantu tadi, kalau nampak kelingkingnya melentik dan agak bengkok, saya sudah buktikan ini orang-orang yang program kehamilan. Perhatikan tangannya, yang suaminya, yang perempuannya. Ternyata masuk ya ilmunya sebelah dengan yang diajarkan guru-guru kita. Itu menunjukkan ada kelemahan pada hormon tadi. Ya. Terus apa lagi? Ini sudah. Laki-laki di tulang belakang. Iya, kalau perempuan lebih banyak kepada rahimnya tadi. Dan itu pun bisa kita lihat ketika dia berdiri. Tuh. Berdiri kan dia begini, ternyata dia berdirinya begini. Kan pinggulnya ini miring kan? Tinggi sebelah. Itu yang kadang-kala menutup kondisi rahimnya tadi. Biasanya saya sering tanya, Pak Yayan dah 6 tahun tidak punya keturunan. Itu saya banyak yang saya baca. 6 tahun tidak punya keturunan. Pertama, suami tahu nggak masa subur istri? Itu harus dibaca dulu. Ya kan? Kemudian kecepatan spermanya laki-laki berapa? Harus tahu kita. Paling tidak data dari dokter. Ya kan? Kemudian sudah semuanya. Terakhir itu saya mengenal tulang belakangnya tadi bengkok atau tidak. Sampai saya menanyakan kalau berhubungan badan sakit mana, kiri atau kanan di pinggulnya perempuan. Oh, sakit di pinggul kanan, maka sperma harus ditembakkan di pinggul kirinya perempuan. Harus menembak ke sana, jadi miring. Karena itu kan tempatnya 2. Sel telur perempuan di kanan, sel telurnya laki-laki di sebelah kiri. Maka bisa diprogramkan anak laki-laki atau anak perempuan. Siapa yang belum dapat semuanya? Nispi dan 2 anak perempuan dan 2 laki-laki. Besok cobalah dapat anak perempuan, tembak sebelah kanan. Saya dapat ilmu dari psikolog yang hubungan dengan kedokteran. Saya uji, ternyata lahir anak laki-laki karena anak perempuan sudah dapat. Betul juga nih ilmunya. Lalu saya pelajari lagi, ternyata memang tempat bersemayamnya. Masya Allah. Ternyata memang banyak ilmu yang harus kita pelajari. Oke, cukup sampai di situ. Udah ya, pembuluh darah sudah, apalagi tulang muda, hormon sudah. Itu penting-penting aja tuh untuk mengetahui penyakit seseorang. Yang tidak normal tadi itu ada yang
yang masalah bulan sabit tadi tuh, Iya. yang normal di kita itu apa lebih spesifiknya Pak? Tidak normalnya tidak bisa sempurna. Tidak suburnya. Tidak sumbernya. Iya. Pasal gangguan hormon tadi. Jadi kalau laki-laki kurang, berarti makan herbalnya merangsang hormon. Contoh apa? Pasak bumi. Kalau herbal kan ada pasak bumi itu, tongkat ali, pasak bumi itu. Apalagi yang jahe itu kan merangsang hormon itu juga. Kalau perempuan kencur, beras kencur itu. Jus bingkuang ditambah dengan telur ayam, nah, itu juga merangsang hormon tadi. Jadi ada beberapa resep yang untuk merangsang hormon. Insya Allah nanti dalam grup, nanti dibuka aja ya dalam grup itu, kita bubarkan dulu Ibu, yang baru kita gabungkan yang ini. Nanti grup kita kemarin itu kita bubarkan dulu semuanya, baru kita bikin lagi grup yang baru. Jadi stop grup binaan. Sudah yang ini enggak? Grup tuh yang tak ikut Oh, dikeluarkan. Saya nggak memperhatikan. Berarti dia Ibu keluarkan. Berarti di situ. Nanti tanyanya di situ, Pak Yayan. Saya punya pasien yang apa nih? Apa yang mau saya sarankan? Dia punya diabetes, punya hipertensi. Mau dibekam, saya ragu apa yang harus saya lakukan. Nah, nanti tunjukkan ke sana, petunjuk-petunjuknya ada. Jadi nanti teman-teman di lapangan boleh nanti kalau yang bingung langsung ditanyakan. Nanti dari diklat akan dibantu nanti dari diklat yang Sumbar. Nanti saya ajukan lagi nama teman-teman ke bagian Riau. Ya. Sehingga terbimbing, ya kan? Pak Yan, kemarin saya bekam keluar cairan. Nah, nanti saya tunjukkan, kurangi tarikan, kemudian kurangi masanya. Kadang kita kan nggak menghitungnya kan, ternyata melebihi perkiraan 5 menit, ternyata lebih dari 10 menit. Karena asik ngobrol dengan pasien tadi. Nah, terus saya mengambil bekam kok sering tumpah-tumpah, boleh nanti disampaikan di sana. Kita bimbing. Oke. Kita tes ya, yang laki-laki sama dengan yang laki-laki 2 menit dan ketemu penyakitnya ya. Iya, telapak tangan tadi. Bapak jadi dokternya, siapa yang jadi pasiennya? Boleh kedua-duanya? Ibu sama anak ketahuan nanti. Ibu tidak lagi ya? Hah? Ibu tidak lagi. Ibu tidak. Hah? Depo ya. Berarti jangan ya cepat. Kalau udah ketemu, sarannya apa? Kasihkan ke dia. Nah, nanti baru kita pindahkan ke lembaran yang difotokopi kemarin. Kan jadi fotokopi kan? Hujan. Lupa.
Sarannya apa kemarin? Jaga makan, saran makan, jaga emosi, saran ibadah. Ayo, jaga makan, saran olahraga, jaga emosi. Jaga makan, saran olahraga. Kemudian saran ibadah, jaga emosi. Itu 5 yang disarankan kepada pasien tadi. Jaga makan, ternyata ujung jarinya merah-merah. Apa yang berarti harus dikurangi? Goreng-gorengan di luar. Kalau goreng ikan masih bisa, tapi bakwan, tahu isi yang di luar-luar itu harus dikurangi. Karena minyaknya kan 9 kerupuk yang tinggi garam. Misalnya jagung goreng, kacang goreng itu kan banyak garamnya. Kue bawang kan banyak garamnya. Terus ternyata banyak angin, tambahin, hindari cabai hijau, nangka muda, kan harus dikuatkan. Manggis. Nah. Terus saran makan, kalau hubungan dengan pembuluh darah jantung apa? Banyak minum air hangat, 1 kan, banyak makan buah, 1. Kalau untuk jantung itu buah yang diperbanyak. Ya, kalau kemudian banyak gas, jahe, ya kan? Saran olahraganya apa? Kalau orang jantung tidur siang, kemudian jalan pagi, itu saran olahraganya. Saran ibadahnya orang jantung, gangguan jantung apa? Puasa. Gangguan tulang belakang, tulang bengkok, apa sarannya? Sholat duha.